news on the spot. Sabtu 17 Juli 2020 menjadi hari yang tidak terlupakan bagi Asada, jurnalis media lokal di Surabaya. Karena di hari itulah, lelaki yang sudah bercucu ini dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Cerita ini berawal saat warga Waru, Sidoarjo tersebut melakukan rapid test dengan kesadarannya sendiri. Bermula dari sadar diri saya khawatir ketika saya terjangkit, tapi saya nggak tahu. Nah, itu dampaknya nanti terhadap keluarga. Setelah dinyatakan reaktif, Asada disarankan untuk datang sendiri ke rumah sakit atau dijemput Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Nah, sore hari jam 7 malam saya diminta dijemput atau datang sendiri ke rumah sakit karena penanganan saya ini kan ditangani oleh pemerintah Kota Surabaya. Akhirnya saya datang sendiri ke sebuah rumah sakit di kawasan Karangmenjangan. Dengan mulut bergetar, Asada kembali mengatakan kalau dirinya sempat shock mengetahui positif COVID-19. Kalau positif Anda merasa takut, kaget atau apa gitu? Ya dua-duanya, semuanya, karena yang saya pikirkan itu kan keluarga. Jadi kalau saya pada saat itu saya berpikir ya wes aku mati. Tapi yang membuat saya gelisah pada saat kan saya masuk kalau nggak salah 2 hari 3 hari keluarga saya disuweb. Nah, itu kurang lebih 9 kalau nggak salah. Nah, itu yang menekan batin saya. Bener-bener saya itu drop mental saya. Asada melanjutkan menceritakan pengalamannya di Rumah Sakit Husada Utama. Menurutnya, tidak ada pengobatan khusus yang dilakukan tim medis terhadap dirinya. Setiap hari hanya diberi vitamin untuk menjaga imun tubuh. Lebih lanjut, Asada mengatakan kalau dirinya banyak berdiskusi dengan pasien-pasien lainnya yang menurut mereka kuncinya adalah di pikiran. Akhirnya saya pasrah, ya wis nih aku mati. Tapi sing membuat saya makin drop imun ya silani mungkin ya itu. Saya kan ada cucu 3 di rumah dan lain-lain anak ya. Nah itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya itu terus. Aku pas mati anak, aku pas mati itu. Akhirnya mental saya itu pada saat itu jangankan pegang HP ya. Pegang sendok yang lebih dari ringan dari sendok loh saya sering diskusi sama dokter dan lain-lain teman yang sudah sembuh. Kuncinya cuma satu, pikiran. Dokter yang merawatnya pun menurut Asada juga menyarankan agar dirinya tetap bergembira untuk menjaga imun tubuh. Dari dokter yang nangani saya, sampean delok sing lucu-lucu lho. Apa Pak Bolot. Akhirnya dari situ saya selain sholat saya lihat ya Pak Bolot apa itu. Akhirnya saya kan ketawa terus. Dari situ mungkin imun saya mulai pulih. Asada juga termotivasi untuk sembuh ketika melihat kondisi arus keluar masuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Husada Utama. Saya di lantai 7 itu tiba-tiba datang 11 di lantai 11 datang 16 pasien. Ada di isolasi itu ya? Iya. Yang keluar 16, 9 itu setiap hari. Artinya kan banyak yang sembuh. Bahkan saya di Husada Utama itu nggak pernah dengar pasien meninggal dunia. Setelah dirawat selama 25 hari, Asada dinyatakan sembuh dan dia bersyukur masyarakat lingkungannya terutama teman-teman seprofesinya tetap menerimanya dan tidak canggung kembali bergaul. Mengakhiri perbincangan, Asada mengingatkan akan pentingnya patuh terhadap protokol kesehatan. Ya pertama ya saya mengesankan ya aturan pemerintah, prokes itu memang harus kita jalankan. Yang paling penting lagi, jangan kaitkan COVID dengan kematian. Karena ketika orang kena atau belum kena, dengan berpikir bahwa kena COVID itu mati, maka imun kita ini. Menurut Asada, masih ada penyakit yang lebih serius mengancam nyawa dibandingkan COVID-19, yaitu penyakit gangguan jantung. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Herlin Feriana,
mengingatkan masyarakat agar tidak kendor untuk patuh terhadap protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Teruslah kita memakai masker karena ini merupakan salah satu dari upaya untuk melindungi teman kita dan juga untuk melindungi kita. Jadi M yang pertama itu benar-benar sangat efektif untuk terus kita lakukan. Yang kedua adalah menjaga jarak. Karena kita tahu bahwa ini merupakan penularan lewat droplet ya, maka menjaga jarak. Dari menjaga jarak itu ada terusannya. Pak Menteri tadi menyatakan bahwa jauhi kerumunan ya, jauhi kerumunan. Yang terakhir adalah terus kita cuci tangan. Jadi 3M ini merupakan senjata saat ini yang paling ampuh untuk bisa melawan COVID. Herlin mengajak semua masyarakat agar bersama-sama melawan COVID-19 untuk membantu para tenaga medis yang sudah berjuang mati-matian menjadi benteng terakhir menanggulangi pandemi. 3M itu kuncinya, itu ada di masyarakat kuncinya. Sedangkan 3T-nya, testing, tracing, dan treatment itu bergantung pada petugas. Tapi kunci yang paling utama akan morat-marit petugas kita, akan kelelahan petugas kita, kalau masyarakat kita tidak saling bahu-membahu untuk menjaga 3M-nya itu tadi. News on the spot.